Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini yang melayani kebaktian online sekolah minggu adalah dari guru-guru SD Kristen Ketapang, Jakarta. Perkenalkan, nama Miss adalah Miss Grace. Nama Miss adalah Miss Nora. Anak-anak, kita akan mulai kebaktian sekolah minggu kita. Jadi, jangan ada yang makan, jalan-jalan, dan main-main ya di rumah. Kita ambil sikap berdoa, kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak, siapa di sini yang siap memuji Tuhan? Ayo angkat tangannya. Ya, mari dengan semangat kita bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan dengan lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai kami supaya kami mau dengar-dengaran dan supaya kami taat mendengarkan firman Tuhan dan kami tidak mau main-main ketika mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk kebaktian hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali anak-anak. Anak-anak, selama bulan Maret ini kita sama-sama belajar bagaimana menjadi anak Tuhan yang T-A-A-T. Apa itu? Taat. Ayo, siapa di sini yang mulai melakukan firman Tuhan setiap hari? Siapa di sini yang belajar makin taat sama Tuhan lewat taat sama orang tua? Taat sama Tuhan dengan menaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah atau di rumah. Coba Miss mau tanya lagi. Kira-kira mudah nggak sih untuk taat? Menurut Miss bagaimana? Aduh, susah Miss untuk taat. Benar nggak anak-anak? Tapi kita mau belajar memilih taat karena yang menyenangkan hati Tuhan adalah taat. Benar banget Miss. Yuk anak-anak, kita bangkit berdiri lagi. Kita nyanyikan pujian Susahnya Aku Taat.
anak-anak masih ingat lagu Taat Itu Indah? Kenapa taat itu indah? Karena taat itu seperti permata yang berharga dan penjaga langkah kita melakukan hal-hal yang Tuhan senangi. Untuk itu, yuk kita nyanyikan pujian Taat Itu Indah. Taat itu indah bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagai penjaga langkah, taat membawa kita pada janji Allah. Taat itu indah bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagai penjaga langkah, taat membawa kita pada janji Allah. Taat membawa kita pada janji Allah. Sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu SD Kristen Ketapang, Jakarta. Tengah gelombang dunia berharga.
sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kita berdoa dulu ya. Tangan dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kuasai hati kami dan pikiran kami, supaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi boleh tumbuh di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11 dengan judul Menunda Keinginan Hati. Ibu Lili akan bacakan buat adik-adik semua. Ibu Lili berharap adik-adik menyimaknya dalam hati. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah."
Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Adik-adik, Ibu Lili mau tanya, di sini siapa ya yang pernah tidak makan dan minum selama 1 hari? Ayo, ada enggak? Ada ya? Kalau ada, pasti pernah merasakan ya, kalau tidak makan dan minum, iya, lapar Bu Lili. Terus apa lagi ya? Perut sakit. Terus pasti haus. Kepala juga pusing rasanya. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus pernah loh berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Artinya tidak makan dan tidak minum selama 40 hari, 40 malam. Wah, gimana ya rasanya? 1 hari aja kalau tidak makan dan minum, udah perut sakit, kepala pusing. Apalagi 40 hari, 40 malam. Banyak sekali ya. Ini 10. Jari kita ada 10. 10 hari. Tambah lagi 10. 20 hari. Tambah lagi 10. 30 hari. Sekali lagi. Tambah lagi 10. 40 hari. 40 malam. Dan saat Tuhan Yesus lapar sekali, datanglah iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Tadi kalau adik-adik perhatikan saat Ibu Lili membaca firman Tuhan, pasti adik-adik udah tahu berapa kali iblis mencobai Tuhan Yesus? Ya, betul. 3 kali iblis mencobai Tuhan Yesus. Yang pertama, iblis menyuruh Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti. Kenapa iblis menyuruh mengubah batu menjadi roti? Karena waktu itu Tuhan Yesus sedang lapar sekali. Makanya iblis bilang, ubahlah batu-batu itu menjadi roti. Nah, kira-kira Tuhan Yesus taat enggak ya? Iya, Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus lebih taat kepada Tuhan Allahnya, yaitu kepada Bapa di surga. Dia tidak mau taat kepada iblis. Nah, iblis tidak mau menyerah. Iblis mencobai Tuhan Yesus. Yang kedua, iblis menyuruh Tuhan Yesus apa ya? Iya, iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bubungan bait Allah. Dan iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk menjatuhkan dirinya. Bahkan iblis memakai ayat firman Tuhan. Kalau kamu menjatuhkan dirimu, malaikat surga akan menatang kamu. Kamu gak akan jatuh. Tuhan Yesus taat enggak ya pada iblis? Betul. Lagi-lagi Tuhan Yesus tidak mau taat kepada iblis. Nah, iblis tidak mau menyerah.
Iblis mencobai sekali lagi Tuhan Yesus. Yang ketiga kalinya, iblis memperlihatkan kerajaan dunia. Wow, begitu megahnya. Iblis berkata, kalau kamu mau menyembah aku, semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus mau nggak ya? Iya, betul. Tuhan Yesus tidak mau mentaati perintah iblis. Tuhan Yesus lebih taat kepada Bapanya yang di surga. Dan iblis pun pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Malaikat surga datang melayani Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberi contoh kepada kita, memberi teladan kepada kita untuk taat kepada Bapa di surga. Sekarang, ayo kita taat kepada Tuhan Yesus dengan cara taat kepada mama papa kita. Gimana Bu Lili caranya taat kepada mama papa kita? 1. Waktunya kita istirahat, tidur malam. Kita harus menunda keinginan hati kita untuk bermain. Karena apa? Kalau kita taat kepada mama papa kita, kita istirahat lebih awal. Besok pagi kita bangun lebih segar. Tubuh kita juga sehat. Tapi kalau kita menuruti keinginan hati kita, besok pagi kita pasti apa? Iya, capek, masih ngantuk. Karena semalaman begadang, waktunya istirahat tidak istirahat. Nah, yang kedua, saat kita ibadah online, kita harus menunda keinginan hati kita. Untuk apa? Untuk menonton. Kalau waktunya ibadah online, kita harus ibadah. Kita nggak boleh nonton yang lain. Apalagi kalau kita ibadahnya pakai HP. Nah, kalau pakai HP, biasanya kita bisa scroll ke bawah ya. Kita bisa lihat yang lainnya. Nah, di sini Tuhan Yesus sudah kasih contoh supaya taat kepada Bapa di surga. Kita juga harus taat. Kita menunda keinginan hati kita. Kita lebih taat kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menunda keinginan hati kita dan lebih taat kepada Tuhan Yesus. Ayo kita menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari Matius 4 ayat 10b. Demikian bunyinya. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayo kita berdoa. Tangan dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Firman Tuhan sudah mengingatkan kami untuk lebih taat kepada Tuhan Yesus. Kami harus menunda keinginan hati kami untuk berbuat yang tidak baik. Saat kami beribadah, kami harus sungguh-sungguh beribadah. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa melakukan setiap firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, mari semua bangkit berdiri. Angkat tanganmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kembali duduk anak-anak. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu, anak-anak boleh minta tolong papa mama ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diberikan ke gereja ya. Kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Ingatlah untuk terus menjadi anak-anak yang taat, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Oke anak-anak, yuk kita nyanyikan sekali lagi pujian, Susahnya Aku Taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Baik anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengarkan, kami beri pujian untuk Tuhan pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai kebaktian kami pada pagi hari ini. Biar Tuhan selalu menyertai kami senantiasa. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati para pemimpin kami, khususnya di masa pandemi saat ini Tuhan. Biarlah para pemimpin kami juga Tuhan boleh mengambil kebijakan yang baik untuk mengatasi pandemi ini dengan baik. Dan biarlah Tuhan tambah-tambahkan kesehatan untuk masyarakat Indonesia, supaya kami boleh menjalankan aktivitas kami Tuhan, normal kembali sama seperti sebelumnya. Tuhan berkati juga Tuhan kami di rumah, yang belajar dari rumah Tuhan, yang ibadah juga lewat kebaktian online, biar Tuhan berkati selalu. Kami tak lupa mendoakan juga Tuhan kakak-kakak kelas kami yang akan mengikuti ujian dalam waktu-waktu dekat. Biar Tuhan berkenan memberikan kesehatan, kepintaran juga kepada mereka, sehingga boleh ujian mereka terlaksana dengan baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa
silahkan ambil waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah, sebelum kita berpisah, ada satu pengumuman dari GGKK nih buat anak-anak dan orang tua. Mari dengarkan ya. Halo teman-teman semuanya. Halo. Kita ada pengumuman penting loh. Iya nggak Kak? Iya, betul sekali. Coba Ge, sampaiin Ge. Teman-teman, mulai bulan April, Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang sudah tidak ada kebaktian YouTube ya. Iya, betul. Jadi kita akan sama-sama kebaktian jam 10.30 di Zoom. Betul sekali. Jadi kelas Indria, Pratama, Maja, kelas khusus, Tunas Remaja, PBC, semuanya kebaktiannya di Zoom ya Kak. Iya betul sekali. Jadi teman-teman jangan salah ya. Jam 10.30 pagi. Betul. Jangan lupa kasih tahu papa mama, teman-teman, kakak, adik, semuanya. Betul. Sampai jumpa minggu depan di Zoom jam 10.30. Oke. Sampai bertemu di kebaktian minggu depan via Zoom jam 10.30 ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.